Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Diaspora, ketemu lagi sekarang di program acara Cerita Liwa. Sekarang kita sudah bukan kedatangan, ini malah mendatangi. Jadi Cerita Liwa ini kadang-kadang memang di rumah saya, di studio saya, di di Homestay Piknik Liwa, tapi kadang-kadang bisa juga mendatangi narasumber langsung. Nah, hari ini kita mendatangi narasumber Mas Gofur. Assalamualaikum Mas Gofur. Waalaikumsalam. Nah, jadi Mas Gofur ini salah satu YouTuber tani. Jadi dia nanti konsennya ke konten-konten tani, tetapi lagi buat juga project lain nih. Nanti boleh kita cerita-cerita. Wah, ini boleh kenalan sedikit nama KTP-nya kalau bisa, nama panggilannya, ya. nama udaranya, kemudian cerita sedikit lahirnya di mana, kemudian besarnya di mana, dan mengapa kok balik ke Liwa, nah, gitu. Oh iya, Kira-kira. boleh. Ini langsung mulai aja. Ya boleh. Nah, ini nama saya, orang memanggilnya Gafur lah. Gafur ya. Jadi Gafur di sini dikenal ya Gafur lah. Gafur. Kalau di Facebook Gafur Cow. Ya. Kalau di Ini Gafur Lestari. Gafur Lestari, kalau di YouTube. Ya, di YouTube Gafur Ya. Lestari. Ini saya lahirnya di Fajar Bulan. Oh, lahir pada Lampung Barat. Asli Lampung Barat ya, Pak? Lampung Barat ya. Asli. Ya. Lahirnya di Fajar Bulan. Ya. TK-nya di Sukamnanti. Sukamnanti. Ya. Sebelum gempa pindah ke sini, Ke Sukarame. ke Sukarame. Nah, di Sukarame ini belum genap setahun kayaknya, Pak. Ya. Udah setahun ya, Mas? Ya. Udah setahun, terus ada gempa bumi Gempa bumi tahun 94. 9. Ya. Itu kalau nggak salah kelas 2 itu. Kelas 2 SD ya. Ya. 2 SD. Jadi SD-nya di Sukarame. Sukarame. SMP-nya? SMP-nya SMP 1 Liwa. SMP 1 Liwa. Nah, SMA-nya di Jawa. Ya, kemudian merantau ke Jawa. Merantau ke Jawa di Tulungagung. Tulungagung. Ya. Di sana di tempat di kampung kakek dan nenek. Ya. Nah, di sana setelah lulus SMA, di sana sekitar setahun 2 tahun ya, Bang. Pulang lagi ke sini. Ya. Nah, kenapa pulang? Apa nggak kerasan di Jawa atau gimana? Apa alasan untuk? Karena gini, kadang-kadang orang yang sudah merantau itu kan idealnya, oh saya nggak mau pulang kampung kalau belum berhasil. Oh iya. Saya belum bawa mobil, saya belum istilahnya berhasil, saya nggak mau pulang kampung. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Nah, ini keputusan apa yang membuat Mas Gofur, saya mesti pulang nih gitu. Oh. Ceritanya sebenarnya panjang nih, Pak. Dulu ya. Ya. Jadi lulus SMA itu masih di sana ya. Ya. Di sana ya kerja serabutan. Ya. Ya kerja kadang jualan, Ya. jualan kain, Ya. kadang ke toko. Di sana 2 tahun, ibu sakit. Oh, Ibu sakit jadi Ibu di sini ya, di sini. di Liwa ya, Lampung Barat ya. Jadi saya harus pulang. Mas. Oh, gitu. Sampai ibu sekarang udah nggak ada. Iya. Jadi sempat ngurusin dulu lah ya, ngurusin pula ini. Jadi sempat pulang. Akhirnya tetap memutuskan tinggal di Liwa. Tetap di sini. Ya, tetap tinggal di sini. Nah, jadi aktivitas Mas Gofur ini apa nih? Oh, ini sebenarnya saya ini seorang petani lah, Pak. Iya. Jadi memang kalau petani saya ini hobi, Ya. suka lah jadi petani. Karena mungkin dari kecil sudah di lingkungan itu. Dari kecil di lingkungan petani, orang tua saya juga backgroundnya petani. Ya. Nah, seperti itu. Terus sambil tani, saya juga buka gudang sayur, pengepul sayur. Jadi ya tani memang hobi saya. Terus usaha saya dagang sayur. Ya. Kemudian memang lingkungannya juga memang di lingkungan itu. Lingkungannya mendukung lah. Nah, apa Mas Gofur ini kan yang saya tahu punya konten YouTube juga gitu. Oh, iya. Nah ini sebenarnya memang luar biasa nih kreator. Jadi
walaupun kita di bidang apapun, di tani atau di apa, kalau misalnya kita pede, kemudian kita apa ya, kita mensyukuri lah apa namanya berusaha di bidang itu. Nah, ini buat konten juga gitu, konten YouTube gitu. Oh, iya. Dan ininya tani kreatif. Nah itu mengapa nih alasannya bisa buat itu? Apa cuma untuk biar nambah tenar atau biar memang berniat untuk berbagi ilmu saja atau apa nih, kayak mana? Jadi yang pertama saya ini memang hobinya di tani Pak ya. Tani ya. Yang kedua saya ini ingin berbagi. Ya. Berbagi pengalaman sama teman-teman petani lah. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa berguna bagi orang lain gitu. Ya. Jadi ya sedikit-sedikit bisanya tani ya saya berbagi pengalaman sama teman-teman, terutama petani pemula. Petani pemula ya, yang mau coba mulai petani. Ya, jadi artinya pekerjaan petani itu sebenarnya bukan pekerjaan yang bisa dikatakan orang biasanya menganggap remeh ya Pak. Ya, meremeh dan kotor lah gitu, kena tanah gitu. Jadi sebenarnya kalau tani ini kalau kita mampu untuk menjiwai, iya, itu sebenarnya ya, petani itu menurut saya pekerjaan yang luar lumayan, biasa, luar biasa. Dan hasilnya juga enggak? Hasilnya juga ya memuaskan. Bisa menghidupi lah. Bisa menghidupi. Ya, ini mungkin motivasi juga lah untuk pemuda-pemuda itu jangan takut pulang kampung lah ya. Apalagi kalau misalnya memang mungkin sudah bekerja di luar atau mungkin dari sekolah, apalagi mungkin sekolah pertanian, ya ngapa enggak ini kita pulang kampung, kita bangun kampungnya dengan ya kayak Mas Gopur, mungkin dia bisa di pertanian, dia membangun dengan pertaniannya. Niat dari hati selain berbagi ya, ingin memperkenalkan Lampung Barat Pak. Nah gitu ya. Jadi sayur-sayuran yang ada di Lampung Barat gitu. Jadi sayur-sayuran, ada juga perkebunan seperti kopi. Perkebunannya, kemudian mungkin pengelola petaninya juga. Jadi biar petani Lampung Barat ini bisa dilihat orang luar lah. Iya Pak, itu Pak. Oh ini orang Lampung Barat ini bertaninya serius nih gitu. Karena saya lihat konten-kontennya kan istilahnya cara pembibitannya nggak sembarangan gitu kan. Cara pembibitan mungkin orang teredukasi sehingga tahu oh gitu tuh cara bibit yang benar. Nah ini yang ngajarin nih orang petani Lampung Barat nih gitu. Walaupun kita di desa di Lampung Barat, teknologi pertaniannya nggak kalah gitu sama yang keluar gitu. Kira-kira gitu. Iya, sambil belajar juga sambil berbagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain gitu. Nah ini apa namanya, taninya dia lebih ke apa Mas? Misalnya ke sayuran atau ke apa? Kalau taninya lebih banyak di sayuran. Sayuran ya. Jadi yang banyak di situ yaitu seledri, tomat. Jadi terutama lahan-lahan sempit itu Pak. Ya. Jadi walaupun ibaratnya kita nggak punya lahan luas, punyanya lahan sempit. Nah ini tanaman apa yang menghasilkan dan bisa menghasilkan lumayan lah berarti ini yang hidup keluarga. Bisa menghasilkan dan bisa memanfaatkan tanah itu nggak jadi kosong. Iya, gitu. itu salah satunya yaitu ditanamin seperti seledri gitu. Dan juga masih banyak sayuran-sayuran lain. Jadi di konten-konten itu juga dikasih tahu nih kalau kita punya lahan sempit, sebenarnya lahan sempit kecil itu aja bisa menghasilkan kalau kita tahu cara mengolahnya, cara mengolah, kemudian mencari kira-kira sayuran apa yang pas gitu kan. Iya. Mungkin kalau tanahnya sempit nih, ditanamin kol cuma jadi berapa ya kan gitu. Kalau dibuat sayur itu apa namanya, seledri tadi bisa lebih ini gitu. Jadi konten kreatif petani kreatif Mas Gopur ini udah lumayan nih subscribe-nya, udah 10.000 ke atas nih, udah lumayan, udah banyak yang nonton. Nah itu jelas banyak manfaatnya. Dan kemudian selain berbagi tadi, mungkin Mas Gopur tadi ya saling apa ya, jadi banyak teman petani di situ sehingga bisa saling belajar lah gitu di situ ya. Nah inilah hebatnya teknologi sekarang. Memang di zaman digital ini, kalau zaman dulu mungkin nggak kebayang nih orang petani bisa nge-YouTube gitu lah, bisa apa namanya, bisa berbagi informasi lewat video gitu. Nah
Kalau dulu kan yang memang bertani ya udah bertani pagi gitu, ya mau ngomong kotor-kotor terus Iya, gitu. Nah, kalau kita lihat Mas Gopur nggak kotor-kotor aman, nih glowing artinya bisa juga petani jangan takut kotor, karena mungkin anak-anak muda Mas, wah males lah tani kotor apa gitu kan, padahal ya nggak selalu kotor, mungkin kalau kita lagi mengolah tanah ya, oke lah gitu kan. Kalau di luar itu ya bisa juga lah kita ini jadi kan. walaupun jadi petani ya kita jangan terlalu gaptek lah Pak. Iya. Nah itulah itu tadi gaptek jadi tetap inilah tetap perlu kita Iya. nonton Gitu. YouTube. Jadi nambah informasi. Informasi. Dan memang di dunia digital sekarang untuk apa saja itu. Jadi bukan hanya yang dia berprofesi sebagai misalnya videografer atau fotografer atau yang memang ini. Jadi berprofesi apa saja dia harus bisa memanfaatkan era digital ini, Iya. Mas. Kita mau memanfaatkan apa kita cuma dimanfaatkan? Dimanfaatkan itu artinya kita cuma nonton aja nih. Kalau kita memanfaatkan, kita bikin konten, bisa berbagi dengan orang. Kemudian bermanfaat untuk orang lain. Nah, selain konten tani kreatif nih, apa namanya? Jadi tadi kembali ke Liwa tadi karena orang tua, kemudian ya akhirnya adalah saya memutuskan tetap di Liwa lagi nih, nggak keluar lagi gitu kan. Nah, sebelum kita ini Mas, sebelum kita lanjut ke yang pembahasan lain, selama di pas merantau di Jawa gitu, memang selain alasan ibu yang sakit tadi, memang ada alasan lain nggak pengen balik ke Liwa misalnya? Apa misalnya udaranya atau apanya gitu? Alasannya ya kalau di Liwa ini gimana ya? Dari alamnya juga udah mendukung indah. Gitu ya. Jadi membawa ketenangan gitu Pak. Sejuk. Terus ya di pikiran juga yang pasti berbeda lah. Iya. Jadi masyarakatnya nih kayak mana nih misalnya? Masyarakatnya juga di sini nih masyarakatnya ya sederhana tapi penuh dengan keluargaan itu terbuka ya. gitu ya, terbuka. Jadi saling membantu. Gitu. Jadi itu yang tidak bisa dihilangkan di Lampung Barat. Iya. Jadi sangat berbeda dengan daerah yang lain. Iya. Mungkin apa ya kekuatan kalau Lampung Barat ini kan berbuah jama ya, gotong royongnya, kemudian saling menyapa, kemudian saling membantunya itu masih sangat. Jadi salah satu yang membuat ini ya itu Pak. Jadi rasa kekeluargaan di Lampung Barat ini luar biasa ya. Baik dia pendatang gitu ya bukan pendatang sih, masih orang Lampung dengan suku yang bermacam-macam dan memang orang Lampung yang suku Lampung gitu kan, itu memang sangat membaur biasa. Iya, jadi bisa ya saling berbagi, berkawan lah ya. Karena kita kayaknya di Lampung Barat ini belum pernah mendengar, dan jangan sampai lah yang ada ribut antar suku itu. Ya, saya alhamdulillah nggak ada, dan jangan sampai ada, karena memang kita membaur gitu. Kadang-kadang orang suku Jawa berbahasa Lampung bisa. Iya. Sebaliknya suku Lampung karena dia saking sering ngobrol sama yang ini bisa bahasa Jawa dan bisa bahasa Sunda, nah itulah jadi membaur luar biasa gitu. Jadi itu ya salah satu yang membuat saya ini tidak bisa melupakan Lampung Barat. Iya. Jadi walaupun dari suku Jawa ya, Iya. tapi Lampung Barat Orangnya orang Lampung. Orang Lampung. Ini yang sip gitu. Asli orang Lampung. Iya. Saya karena gini Mas, kalau kadang kita misal saya orang Jawa, pas kita ke Jawa nggak diakui kita orang Jawa. Ya katanya Orang Lampung ya. Iya. Nah kalau kita mengaku orang Jawa ya, saya orang Lampung tapi suku Jawa. Saya selalu ngomong sama anak-anak di sekolah, kamu orang apa kata saya? Orang Batak Pak. Ya udah tinggal di Batak kamu kata saya. Kok gitu Pak? Agak ini kan ngeri kan? Saya jelasin. Kamu ini orang Lampung tapi sukunya suku Batak. Orang Lampung sukunya suku Jawa. Karena kamu lahir di sini, besar di sini, mungkin nanti ya mau ngomong mungkin meninggalnya juga di sini gitu. Kamu yang harus ngakui orang Lampung dong. Artinya nanti kamu kalau ngakui sebagai orang Lampung harus belajar sedikit lah budaya tentang Lampung dan seterusnya. Walaupun memang kayak kata Mas Gopur tadi kita cerita-cerita dikit,
dia pernah buat film bahasa Lampung gitu, cuma karena mungkin keterbatasan bahasanya dia takut nggak salah kata. Saya nggak apa-apa, itu namanya belajar, karena memang asli sukunya bukan suku Lampung gitu ya, wajar. Tapi kalau suku Lampung disalahin ya salah-salahin bahasanya ya jelas diprotes orang gitu. Tapi yang pasti sudah belajar untuk bisa membaur gitu kan, dengan bisa salah satu berbahasa tadi. Nah, selain itu Mas Gopur juga lagi bikin project di video lucu-lucu nih, lumayan ya. Apa nama ininya? Apa Lucu TV. Lucu TV. Jadi di situ ada mungkin beberapa temannya yang dirangkul untuk main di situ gitu. Nah, ini udah luar biasa. Mudah-mudahan nanti Lampung Barat muncullah, nanti kita bisa tim kreator bisa buat film-film yang lebih bagus lagi dan bisa nyatu lah bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan YouTuber yang ada di Lampung Barat semakin maju lah. Iya. Dan terutama ini untuk Bang Eka Pendia Aspara ya. Ya. Bang Eka Pendia Aspara Liwa. Ini channelnya luar biasa. Jadi Channel baru ini. channelnya seputar Lampung Barat ini Ya. sangat berguna ya. Sangat banyak manfaatnya kalau kita tonton, karena di sana ada dari adatnya, tempat wisata, juga tempat makan, semuanya Campur. semuanya komplit di sana sahabat. Jadi bisa ditonton ya. Ya, karena itu ngerekam ini aja lah, perjalanan hidup aja lah, sambil ini aja. Kehidupan tokoh-tokoh di Lampung Barat Iya. juga ada di situ. Iya. Jadi kalau ingin tahu Liwa ya bisa ditonton di channel Eka Pendia Aspara. Kalau mau tahu cara bertani yang baik, nonton channelnya Tani Kreatif. Nah, sebelum ditutup mungkin ada saran-saran nih untuk yang muda-muda nih, biar apa ya? Mungkin mengajak biar jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk pulang kampung gitu kan. Kadang-kadang, saya mau PT aja lah di luar. Padahal di sana sengsara, Mas. Gaji berapa gitu. Padahal kalau kita memanfaatkan mungkin tanah di sini lebar. Dia mungkin malu jadi bertani, ya tadi bilang mungkin kotor atau apa, takut tanah segala macam. Padahal tanah di sini disia-siakan, misalnya dia malah menjadi buruh lah, tanda kutip, di luar gitu. Nah, ini minta sarannya nih, atau apa ya? Ya omongannya lah dikit lah gitu. Jadi ya buat teman-teman sahabat tani ataupun teman-teman di era milenial ya, apa namanya? Ya. Pemuda milenial ya. Milenial ya. Jadi nggak usah gengsi untuk bertani, karena bertani itu pekerjaan yang bersih ya. Memang dia kotor di fisiknya, tapi di dalamnya sangat bersih. Ya. Dan tanah itu sebenarnya antibiotik tuh, Mas. Iya. Orang kalau kita dari kena najis tuh kan ini kayak tanah. Jadi jangan malu untuk bertani. Iya. Karena petani itu pilihan. Dan jangan malu mau pulang kampung. Jangan. Walaupun kita belum berhasil. Iya. Kan? Kadang-kadang kan udah dari misalnya dari merantau belum berhasil, malu nih pulang kampung. Ya jangan malu. Jangan malu. Bangun kampungnya dengan apa yang kita punya. Jadi harus tetap semangat lah. Ya, siap. Semangat berjuang. Ya. Gitu, Mas. Ya. Itu saja, Mas Gopur. Terima kasih sudah berbagi ngobrol-ngobrol sore ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan bukan tokoh sih, kita ngobrol-ngobrol aja dengan beberapa yang bisa kita ambil inspirasi ya, dari manapun inspirasi itu, karena kita bisa mencari inspirasi itu dari anak kecil sekalipun, kemudian dari yang lain-lain, itu bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan obrolan kita dengan Mas Gopur tadi bisa menjadi inspirasi, terutama untuk pemuda. Jangan takut pulang kampung, jangan takut untuk bertani, tetap semangat, karena salah satunya yang di zaman yang sulit ya, bertani ini masih tetap bisa bertahan. Terima kasih Mas Gopur sudah bisa berbagi ini. Terima kasih kepada sahabat Eka Pendia Aspara. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe kita berdua. Subscribe Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada saran kira-kira siapa yang mau saya wawancara, kalau saya bisa
bisa sanggup untuk melakukannya, saya akan cari itu tokohnya ya. Tapi kalau misalnya ada kritik dan saran, silakan, nggak apa-apa. Kita tidak alergi dengan kritik dan saran, karena kita memang masih belajar, dan ini cuman sebatas share informasi, kemudian berbagi lah sama-sama, biar ada mungkin untuk pemuda-pemuda, untuk kita semua bisa ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton kami berdua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.